Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di jalan antara Desa Bawang atau seputaran Bungin menuju ke Desa Kasango dan Keramat, wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kecamatan Taliabu Barat Kecamatan Taliabu Barat Laut ini, ibu kotanya Gele. Gele adalah salah satu desa terbesar di Pulau Taliabu sesudah Desa Lede. Desa Gele mekar menjadi dua desa, yaitu Gele dan Onemai. Desa Lede mekar menjadi tiga desa, yaitu Desa Lede, Desa Langganu, dan Desa Baloha. Seperti itulah gambaran luas wilayah dan jumlah penduduk desanya masing-masing. Akan tetapi di dua kecamatan yang terbesar itu, yaitu Gele dan Lede, jalan antara dua desa itu dan yang menghubungkan dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu sejak Indonesia merdeka belum pernah diaspal. Begitu pula setelah dimekarkan di tahun 2003 kalau tidak salah menjadi sebuah kabupaten Kepulauan Sula, di mana Taliabu satu di dalamnya. Satu di antaranya adalah Kabupaten Pulau Taliabu. Juga selama 2 periode seorang bupati yang merupakan putra daerah Taliabu tidak mampu juga mengaspal jalannya. Setelah Taliabu mekar menjadi sebuah daerah otonomi baru, sebuah kabupaten yang tersendiri, yang otonomi, juga sudah 2 periode ini, 2 kecamatan itu tidak diaspal. 2 kecamatan itu yaitu Kecamatan Lede dan Kecamatan Gele sampai di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, aspalnya tidak sampai-sampai. Kecuali nanti sudah mendekati Desa Keramat, tinggal sekitar 10 km kalau tidak salah ke ibu kota kabupaten, baru ada aspal. Jadi selama 4 periode, 2 kakak beradik menjadi bupati. Akses jalan darat dari ibu kota kabupaten ke 2 kecamatan terbesar di Pulau Taliabu dengan konstelasi penduduk terbesar, aspalnya cuma 10 km. Diperkirakan begitu jauhnya. Nanti lebih pastinya datang ukur masing-masing. Yang jelas itu dari Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, sampai di Lede yang sekitar 40 km jaraknya itu, aspalnya itu baru dari Bobong sampai di Keramat, desa tetangganya Bobong. Lewat sedikit, tidak jauh. Ya, diperkirakan baru sekitar 10 km. Ya, atau tidak mungkin tidak sampai. Diperkirakan seperti itu. Olehnya itu, masyarakat Taliabu melalui channel YouTube ini, melalui video ini, bermohon kepada segenap bangsa Indonesia, terutama kepada pemerintah Republik Indonesia, untuk sering-sering mampir di Pulau Taliabu untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah otonomi baru Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya. Perlu ada pengawasan dari pemerintah pusat untuk mengetahui sejauh mana tingkat keseriusan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia di daerah-daerah yang terpencil.
utamanya di wilayah kawasan timur Indonesia. Kabupaten Pulau Taliabu ini menyimpan cadangan sumber daya alam yang sangat besar. Di sini ada tambang biji besi yang sudah cukup lama beroperasi, tapi hasil alam yang begitu besar, potensi alam yang begitu luar biasa, tidak dinikmati oleh masyarakat. Termasuk CSR dari perusahaan tambang itu juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Wujudnya seperti apa? Kalau kita jalan-jalan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di sana ada tambang JOB dan LNG. Nah, itu CSR-nya berjalan begitu bagus. Masyarakat menikmati kehadiran perusahaan tambang itu. Akan tetapi di Kabupaten Pulau Taliabu, saya sampai hari ini macam belum pernah merasakan apa kira-kira yang diberikan oleh tambang kepada masyarakat. Kalau saya tidak salah baru beras, kalau tidak salah 5 kg satu orang selama bertahun-tahun perusahaan itu beroperasi. Apakah pantas ya perusahaan yang punya penghasilan triliunan itu hanya memberikan beras 5 kg kepada masyarakat? Itu pun di saat COVID saja, COVID-19. Iya. Di luar itu tidak ada. Iya. Nah, terutama menyangkut dengan infrastruktur jalan ini. Harusnya kan dari pihak tambang itu melalui program CSR-nya, minimal di Sirtu ini, ditimbun dengan tanah kapur, digrider, diwalas, agar jangan ada kolam-kolam lagi di tengah jalan seperti ini. Ya, harusnya seperti itu. Jangan dibiarkan masyarakat dalam suasana yang seperti ini. Masyarakat sangat menderita. Kemana-mana jalannya lumpur, becek, banyak kolam di jalan. Tidak ada yang peduli. Jadi mohon kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk sering-sering secara bergantian intel-intel itu dikirim untuk mendokumentasi jalanan-jalanan di Taliabu, khususnya di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut ini. Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede sebagai pusat konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu yang sampai hari ini jalannya itu belum diaspal. Nah, sekarang di wilayah kecamatan di dekat pusat ibu kota kecamatan itu ada pekerjaan jalan dengan rabat beton atau rabat atau rigid, itu yang jelas dia batu besar-besar itu dicor di jalanan. Tidak tahu apa seperti itukah konstruksi jalan yang seharusnya, ataukah itu juga merupakan semacam proyek yang tidak jelas begitu. Jadi tolong harus ada dari pemerintah pusat untuk datang secara silih berganti memantau perkembangan pembangunan di Pulau Taliabu. Tapi harus tim yang datang itu jangan ada koordinasi dengan pemerintah setempat, harus datang itu sebagai intel yang tidak diketahui. Kalau diketahui, khawatir informasi-informasi penting yang harus disampaikan ke pusat itu tidak tersampaikan. Ya, beginilah kondisi jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu, wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, hari ini 14 April 2023 saya menyusuri jalanan di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan saya sekarang sudah melewati Desa Kasango, desa paling selatan di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang namanya ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu itu namanya Bobong. Di sana banyak istana-istana
yang didirikan oleh para pejabat pemerintah daerah. Akan tetapi pada jarak yang cuma sekitar 10 km dari istana-istana yang megah itu, jalanan berlumpur, tempatnya rakyat melintas, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di atas jalan lumpur inilah rakyat Indonesia di Kabupaten Pulau Taliabu melakukan aktivitas dalam rangka mencari nafkah, mencari sesuap nasi. Sementara para pejabat kita hidup berfoya-foya di atas mobil dengan jok yang empuk dan di rumah yang super mewah. Ya, mohon kepada para wartawan, kepada media-media elektronik nasional, Metro TV misalnya, TV One misalnya, untuk sering-seringlah datang di daerah-daerah tertinggal seperti Kabupaten Pulau Taliabu untuk meliput jalan-jalanan ini, jalanan yang tidak diaspal ini, khususnya di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, masa Indonesia yang sudah merdeka selama 77 tahun kok di sini masih seperti ini jalanannya. Sementara di dalam undang-undang itu kita adalah negara yang berdaulat, adil dan makmur. Di mana keadilan dan kemakmuran? Katanya adil, tapi yang diaspal itu Sulawesi, Kalimantan, Irian, Sumatera, dan yang terkhusus lagi Pulau Jawa. Ya, di Pulau Jawa ada jalan trans Pulau Jawa, jalan tol, rel kereta api. Sekarang dibangun kereta cepat. Tapi di kabupaten-kabupaten yang jauh, di pelosok yang terpencil seperti Kabupaten Pulau Taliabu, jalannya dibiarkan berlumpur di begini. Mana itu kata keadilan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu? Mana? Mana? Apa begitu keadilan yang dimaksud itu? Keadilan itu adalah jalannya yang diaspal cuma Pulau Jawa misalnya, Taliabu biarkan Bapece. Ya, apa seperti itu kemakmuran itu? Infrastruktur dibangun di Pulau Jawa, di Taliabu dibiarkan berlumpur. Ya, investasi dari perusahaan-perusahaan besar di Pulau Jawa, di Taliabu biarkan berhutan, ataupun kalau ada kita tidak tahu di mana CSR-nya, kan tidak jelas. Ya, fungsi pemerintah itu harus hadir dalam kondisi seperti ini. Jangan tutup mata, jangan biarkan, harus bekerja keras. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang masuk di pemerintahan itu digaji oleh uang rakyat. Jadi bekerjalah dengan serius untuk rakyat Indonesia, karena kedaulatan negara ini berada di tangan rakyat. Artinya, harusnya pemerintah itu bersikap sebagai pelayan kepada rakyat. Ya. Jangan dibiarkan ini sapi-sapi di tengah jalan seperti ini, seperti security jalanan. Harus ada penertiban ternak-ternak yang dipelihara itu, jangan dibiarkan di jalanan. Sebentar nanti kalau ada kendaraan yang menabrak ternak, yang disalahkan kendaraan, padahal jalan itu bukan kandang sapi. Jadi tolong kepada pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai di daerah untuk terlibat aktif memperhatikan pembangunan jalan di Pulau Taliabu, karena jalan itu adalah kebutuhan semua manusia yang ada di sini. Jalan itu memicu perkembangan infrastruktur. Betapa bodohnya orang kalau tidak memperdulikan jalan. Taliabu adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang punya anggota DPR di provinsi dan di pusat, tapi keberadaan mereka tidak mampu memberikan sumbangsi terhadap pembangunan jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita tidak pernah mendengar kabar informasi bahwa mereka-mereka di DPR RI di Jakarta dari Dapil Taliabu ataupun yang di provinsi dari Dapil Taliabu yang bekerja keras untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita tidak pernah dengar. Ya, dan kalau andai kata mereka itu berjuang untuk pembangunan jalan Taliabu, Bobong dengan Gele itu cuma 20 kilo lebih, masa tidak bisa diaspal?
sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Kepulauan Sula Mekar sampai hari sudah 17 tahun. Kabupaten Pulau Taliabu sudah 7 tahun bupatinya definitif. Masa jalan cuma 20 km tidak bisa diaspal. Sementara kabupaten yang mekar bersamaan dengan Kabupaten Pulau Taliabu di sebelah barat dari Pulau Taliabu namanya Kabupaten Banggai Laut sudah mengaspal jalan sejauh 350 kilo dari 2016 ke 2020. Taliabu yang mekar juga di 2014 dan bupatinya definitif 2016 itu. Sampai hari ini Bobong sampai di Gele yang cuma 20 kilo lebih, jalannya masih tanah seperti ini. Silakan saksikan dan lihat, datang ke Pulau Taliabu, lihat apa yang terjadi. Ya. Jadi tolong kepada pemerintah Republik Indonesia, kalau benar-benar kalian itu dibayar pakai uang rakyat, maka Anda harus datang memperhatikan penderitaan rakyat di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, jangan biarkan negeri ini tertinggal dan terbelakang. Ya, jangan dibiarkan ada kabupaten-kabupaten yang terkesan hanya sekedar dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai hasrat kekuasaan dan kekayaan. Ya. Kita sekarang sudah berada di dekat Desa Keramat dan inilah aspalnya. Nah, baru sampai di sini aspal dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu Bobong ke arah utara baru sampai di sini aspal. Kita ini berada di sekitar Desa Keramat. Aspalnya baru sampai di sini. Ya, ini kurang lebih sekitar 7 atau 10 km dari pusat ibu kota Taliabu yang namanya Bobong itu. Baru sekitar itu. Ya. Tidak tahu di mana sebenarnya fungsi pemerintah ini. Apakah mereka berfungsi hanya untuk perjalanan dinas atau membangun jalan di daerahnya masing-masing? Ya. Jadi inilah jalan aspal sampai di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Masyarakat di pantai utara kalau menuju Bobong, begitu injak aspal, begitu ban motornya atau ban mobilnya menginjak aspal, itu seakan sudah masuk dalam surga. Tapi begitu kembali dari Bobong menuju ke pantai utara, begitu sampai di ujung aspal Desa Keramat, seakan kita sudah masuk kembali ke dalam neraka jahanam. Jadi mohon kepada pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai di daerah untuk datang dan hadir supaya masyarakat tahu bahwa Anda itu masih hidup. Datang dan layani rakyat, perhatikan apa yang harus dibangun. Kalau jalannya belum diaspal, keliling Pulau Taliabu cepat diaspal. Karena negara ini bertumpu kepada Undang-Undang Dasar 45, berdaulat, adil, dan makmur, seperti itu. Dan kita semua merujuk kepada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang beradab itu kalau digaji dia kerja, bukan dia badiam-badiam. Ya. Atau dia diskriminatif hanya kerja untuk daerah tertentu, yang lain dikasih biar bapece. Itu bukan adil dan itu tidak manusiawi. Kita adalah sebuah bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat di provinsi-provinsi tertentu di Jawa dan Sumatera misalnya, atau di Nusa Tenggara misalnya, tapi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini kita sudah di jalan aspal, kita harus melewati iring-iringan kendaraan yang sedang melintas ini. Jadi mungkin cukup sekian dulu, nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.